dan tertanam di situ semangat apa yang disebut habits of the heart untuk menjadikan demokrasi itu. Mungkin sekarang kita akan langsung lempar pertanyaan. izin Pak, saya berdiri Izin. dulu. Ada yang mau ingin bertanya? Waduh, banyak. Banyak. Mungkin ada teman-teman dari panitia yang bisa Jadi, pilih pertanyaannya. Pas Pampres bagaimana ini? Tapi salah saya ini. Ini kan. Siapa yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya yang Oke, pertama? mungkin disortir aja, disortir Disortir dari tim. panitia di kanan dan kiri, nanti akan nyamperin. Iya. Kira-kira siapa yang akan dapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Anwar? Sebutkan nama, Dari mana? dari mana, umur berapa, rumah di mana, nomor Single atau married? Boleh juga kali di sini ketemu jodohnya. Ya. Satu-satu dulu ya, silakan. Terima kasih kepada saudara Rafiq. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Syafiq bin Muhammad Sulaiman, mahasiswa Malaysia yang berada di Indonesia. Saya belajar di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dan hari ini saya nak bertanya, sebabnya kalau di Malaysia susah saya nak jumpa Perdana Menteri. Sebab saya kat sini. Jadi ada peluang saya datang. Yang pertama, saya melihat banyak Datuk Seri mengupas tentang tokoh falsafah dunia barat dan dunia Islam, khususnya dunia Islam. Boleh Datuk Seri kongsikan apakah tokoh falsafah yang Datuk Seri minati, yang mana Islam itu sendiri tidak boleh lepas daripada falsafah. Ada ulama-ulama yang menolak, tetapi ada juga ulama yang menyokong tentang falsafah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pihak yang menyamakan civil society dengan masyarakat madani. Apa komen Datuk Seri? Jadi terima kasih. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Ya, civil society itu masyarakat yang bukan pemerintah. Dikatakan ada pemerintah, ada civil society. Kalau kita bicara baca Alexis de Tocqueville, Democracy in America, yang mengajar, yang berbicara tentang, ini seorang pemikir Prancis ya. Dia mengembara di Amerika dan menulis buku yang sangat kuat, hebat mengenai demokrasi di Amerika di peringkat awal, di mana peranan dan pengaruh agama dan nilai itu kukuh, dan masyarakat sipil yang disebut yang non-government itu juga kuat, dan tertanam di situ semangat apa yang disebut habits of the heart untuk menjadikan demokrasi itu workable dan functional. Dia mesti hasrat hati nurani yang menginginkan kebaikan dan menghormati prinsip kebebasan dan keadilan. Itu disebut habits of the heart. Itu saya singgung kerana ada kaitan dengan asas negara. Jadi kalau disebut civil society, beliau bicarakan peranan civil society dalam mengukuh dan membangun persatuan dan negara. Tapi madani ini bukan maksudnya civil society. Dia konseptual ya, yang harus dipahami oleh bukan saja masyarakat sipil dan juga pemerintah, dan pertanggungjawaban ataupun accountability ya. Itu kalau saya accountability itu lebih saya senang guna pertanggungjawaban ya. Itu sebenarnya kepada pimpinan yang tegas, bukan saja bicara soal anti korupsi tetapi berselaput dengan korupsi, atau bicara tentang keadilan tapi pemeras dan penindas, atau bicara tentang keadilan sosial tapi mengizinkan kesenjangan di antara golongan maha kaya dan yang merempat miskin. Jadi ini nilai yang diterapkan dalam konsep madani. Tentu kalau saudara teliti, dia ada aspek kemampanan, aspek ihsan, aspek trust atau amanah,
yang kita rungkai dalam Madani. Yang keduanya falsafah itu jawabannya harus lebih panjang, tapi saya ringkaskan ya. Dia tidak satu dua. Kita belajar ini cara yang lebih terbuka. Kalau dari dunia Indo-Pakistan, dia Muhammad Iqbal. Karena Muhammad Iqbal itu di antara pemikir dalam reconstruction of the religious thought in Islam yang menekankan perlunya masyarakat dan umat, terutama di kalangan terdidik itu berfikir dan pandangan yang kritis, dan jangan jadi hanya pak turut tanpa mampu membaca, menilai dan berfikir. Muhammad Iqbal merasakan dunia Islam khususnya di India ketika itu rusak kerana diajar untuk patuh tanpa soal. Diajar untuk menjadi apa yang kalau di Malaysia disebut wala'un. Dia wala', ya, tanpa berfikir. Padahal Islam itu tegak dengan pemikiran kritis. Mana ada dunia Islam yang boleh bangkitkan tamadun tanpa critical mind? Jadi itu sebab. Tapi yang saya tertarik juga dengan seorang pemikir Algeria, namanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi. Karena Malik bin Nabi itu dia meneruskan pandangan Abdurrahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah yang mengajukan suatu kebanggaan indigenous, kerana masyarakat senang sekali tergoda dan terpukau dengan pengaruh asing. Kalau baik ya, tetapi bagaimana kita harus tahu ianya baik atau tidak? Dengan pendidikan, dengan critical mind. Dan critical mind itu berdasarkan keyakinan dan sistem nilai. Jadi saringan itu penting. No solution to the problems of the ummah without a critical thinking and understanding. Saya pikir ini challenge kita yang besar. Pemikir Islam contemporary, marhum Ismail Faruqi dari Amerika, asal Palestin. Apa dia kata? The malaise of the ummah. Kekacauan, kerusakan ummah itu kerana kedangkalan ilmu. Kedangkalan ilmu yang dangkal. Yang bicara, yang dengar, dan senang sekali terpengaruh. Dia heret ikut ke barat, ke timur, kepahaman kolot, kepahaman jumud, semata-mata kerana keengganan menggali hazanah silap. Dan falsafah itu salah satu jalur yang harus kita kuasai. Terima kasih. Terima kasih.